Tiap kali Putri tidur di kamarnya, dia ngerasa selalu ada yang ngerabang ngegerayangin dia, ngegerayangin tubuhnya. Nggak hanya itu aja, bahkan saat tidur, dia ngerasa ada yang meluk dia, kayak ada yang ngelonin Putri pas waktu tidur. Lagi-lagi nih, jin mesum pasti. Halo semuanya, selamat datang di Belek Story. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat ya. Terima kasih kalian udah klik video ini. Di malam hari ini aku akan menceritakan tentang kisah rumah pesugihan, rumah yang banyak dihuni makhluk halus yang banyak mendatangkan rezeki untuk menemani istirahat malam kalian. Penasaran dengan ceritanya? Dan nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini berfokus pada seorang wanita yang bernama Putri dan bersama keluarganya. Dulu di saat Putri masih berusia belia, Putri bersama kedua orang tuanya dan satu adik laki-lakinya yang bernama Arjuna menyewa salah satu rumah di kota B. Rumah semi permanen yang dimana bagian depan terbuat dari bata dan semen dan nyambung ke belakang yang terbuat dari bahan kayu. Bahkan lantainya pun masih terbuat dari bahan kayu juga. Di bagian paling depan ada satu ruangan yang dipakai mamanya Putri untuk berjualan bahan-bahan sembako. Bagian tengah terdapat dua kamar tidur, sama ruangan keluarga untuk nonton TV gitulah. Dan di bagian paling belakang, model bentuknya ini menyerupai basement. Jadi ruangan belakang ini lebih rendah dari ruangan keluarga, yang dimana di situ difungsikan sebagai dapur dan ada kamar mandi di situ. Waktu pertama kali pindah dan nempatin rumah itu, sebenarnya mamanya Putri ini udah ngerasa hal-hal yang gak enak. Suasana di rumah itu berasa lembab banget. Terus hawanya itu hawa-hawa yang gak enak gitu loh. Kalau orang Jawa bilang rumahnya ini kayak sintrung banget. Di situ mereka sering kali melihat sosok-sosok bayangan. Dan itu pun terjadi sering banget, hampir tiap hari. Di situ mamanya Putri udah ngerasa ada hal yang gak beres pasti di rumah situ. Hingga gimana perasaan mamanya Putri ini kayak punya pikiran bikin sesajen gitu loh, yang tujuannya mungkin biar mereka ini nggak diganggu sama makhluk-makhluk gituan. Jadi akhirnya di situ setiap seminggu sekali mamanya Putri selalu bikin sesajen yang berupa bermacam-macam kembang, ada kopi hitam, ada rokok, terus sama semacam bakar-bakar kemenyan gitulah. Dan ternyata beneran, setelah mamanya Putri ini rutin ngasih sesajen, di situ mereka udah nggak pernah ada gangguan-gangguan. Bahkan bayangan-bayangan sekelebat yang biasanya muncul, yang sering dilihat sama mereka, nggak pernah lagi mereka lihat. Dan seiring waktu berjalan, sewaktu-waktu mamanya Putri ini lupa bikin sesajen. Dan mulai itulah mereka satu keluarga mengalami gangguan-gangguan teror-teror goib di rumah itu. Karena sang suami yang sering dapat pekerjaan di luar kota, jadi mamanya Putri ini sering tidur sendirian. Suatu malam pas mamanya Putri ini baringan di kamar, jadi kamarnya mamanya Putri ini, di bagian tempat tidurnya, itu dia pakai kayak kelambu anti nyamuk gitu loh. Kayak orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kan sering pakai kayak gituan toh. Pas lagi mejem, dia ngerasa kayak ada suara langkah kaki di luar kamar. Kayak suara orang jalan yang plek, plek, ngik, ngik. Kan itu kan lantainya terbuat dari kayu, jadi kalau ada orang jalan itu kedengeran gitu loh, kayak ada kayu bergesekan gitu lah. Abis itu didengerin kayak ada suara pintu dibuka, pintu kamarnya mamanya Putri ini kayak dibuka sama seseorang. Terus habis itu ada suara kayak orang jalan ngendap-ngendap ngedeketin tempat tidur ranjang di tempat mamanya Putri ini tidur. Terus mamanya Putri ngerasa ada yang kayak ngebuka kelambunya. Dan saat itu juga mamanya Putri juga berasa ada sosok yang duduk di sampingnya di tempat tidurnya. Dia berasa banget. Sambil baca-baca doa, mamanya Putri ini langsung melek. Dan di situ dia ngeliat sosok hitam samar-samar yang udah duduk di sampingnya. Tapi begitu mamanya Putri ini kaget, sosok itu langsung lenyap, hilang. Karena semakin sering kejadian itu dialami oleh mamanya Putri, dia juga berpikir, kalau misalkan aku kasih sesajen terus,
Sama halnya kayak aku ini memelihara mereka. Jadi dia nggak mau dong. Semenjak itu mamanya Putri udah nggak pernah ngasih sajian-sajian kayak gitu. Dan dari situ mulailah semakin banyak kejadian-kejadian horor yang dialami keluarga mereka. Mulai dari neneknya Putri, pas beliau lagi nyuci di bawah di kamar mandi, beliau selalu ngeliat banyak anak kecil lari-larian di tempat itu, di basement, di tempat dapur, sekitaran dapur situ. Lari-lari, naik turun tangga antara ruangan dapur sama ruang keluarga. Dan bayangan-bayangan hitam besar sekelebat yang selalu lewat. Bahkan mulai dari sosok pocong sampai kuntilanak juga semakin sering banget nampakin wujudnya di rumah itu. Dan hingga si Putri udah beranjak dewasa, sewaktu-waktu Putri ini ngerasa kepalanya sakit banget. Terus saat itu dia baringan di sofa di ruang keluarga. Di saat Putri lagi asik baringan di sofa, tiba-tiba Putri ini ngerasa kayak ditampar orang, mukanya kayak ditampar kenceng banget. Putri langsung kaget. Dia ngeliat di situ nggak ada siapa-siapa, cuman dia sendiri. Dan setiap malam, tiap kali Putri tidur di kamarnya, dia ngerasa selalu ada yang ngerabang ngegerayangin dia, ngegerayangin tubuhnya. Nggak hanya itu aja. Bahkan saat tidur, dia ngerasa ada yang meluk dia. Kayak ada yang ngelonin Putri pas waktu tidur. Lagi-lagi nih, jensum pasti. Tapi di sini si Putri ini nggak melihat sosok apapun. Hingga suatu malam, saat Putri ini kelihap tidur, jadi antara sadar sama saat matanya ini udah mulai memejam gitu loh. Posisinya dia kan tidur nyamping ke kiri. Di situ dia berasa ketindian, badannya nggak bisa digerakin, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saat itu juga dia berasa ada yang meluk dia dari belakang. Pas dia ngerasa di situ ada yang meluk dia dari belakang, di situ dia denger pas di samping telinganya ada suara desahan nafas. Putri udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Antara takut, nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Pokoknya di situ dia pasrah. Tiba-tiba dia ngerasa ada tangan yang ngerayap, mulai dari kakinya. Jadi dari ujung kaki ngerayap sampai ke lutut. Dan di saat pas tangan itu tadi sampai lututnya Putri, dia langsung sadar, langsung melek. Refleks dong, dia langsung melek, bangun. Dia di situ, dia ngeliat ada sosok yang ngerupai kera, banyak bulunya, matanya yang merah nyala, dan ada tanduk di kepalanya. Dan Putri bilang kalau makhluk itu bukan semacam genderuwo. Yang dia lihat ini makhluknya kecil. Kalau genderuwo kan wajarnya genderuwo dia besar, tinggi besar. Enggak, ini kecil makhluknya. Dan kukunya itu panjang-panjang gitu loh. Dan pas Putri ini ngeliat sosok itu, dia langsung menjemin mata sambil berdoa. Dan di saat dia ngebuka matanya, sosok itu langsung hilang, lenyap. Nggak cukup di situ, teror itu juga terjadi sama adiknya Putri, Arjuna. Waktu itu Arjuna tidur di kamar. Di situ Arjuna ngerasa kalau pahanya itu ada yang seolah ngedudukin dia, dan itu berasa banget. Saat itu juga Arjuna nggak bisa ngerakin tubuhnya, tapi dia dalam keadaan sadar nih, dalam keadaan melek matanya. Dan di situ pun Arjuna ngeliat ada sosok yang ngebelakangin dia, duduk di atas wahanya. Sosoknya cewek berambut panjang, memakai pakaian putih. Nah, yang ternyata sosok ini suka ngikutin Arjuna kemanapun dia pergi. Jadi sewaktu Arjuna ada acara di salah satu kota di luar kota, di sana ada temen Arjuna cewek, yang kebetulan temen ceweknya ini indigo, bisa ngeliat sosok tak kasat mata gitu loh. Di situ tiba-tiba temennya ini nanya, "Bro, kamu ini bawa siapa? Lagi ngajak siapa nih?" "Ngajak siapa sih? Emang kamu lihat aku ngajak temen? Nggak ada kan? Aku sendirian," saut Arjuna ke temennya. "Ada tuh di belakangmu. Kamu itu ada yang ngikutin. Kamu itu loh diintilin sama Kunti." Masa? Jangan nakut-nakutin kamu. Nggak usah bercanda gitulah. Beneran, itu loh ada di belakangmu, ngikutin kamu terus. Jadi temennya cewek Arjuna ini ngeyakinin Arjuna kalau beneran ada sosok yang ngintilin dia. Secara dia kan peka, bisa ngeliat. Tapi di sini Arjuna ini ngerasa kayak biasa aja. Karena dia mikir kalau memang pun ada, dan beneran yang dibilang temennya itu, toh dia juga nggak ganggu aku kok.
Singkat cerita, Arjuna saat itu udah balik ke rumah dan dia udah mau istirahat gitulah di kamar. Tiba-tiba dia didatangin sama sosok cewek, mukanya serem banget dan punggungnya ini berlubang. Jadi sosoknya ini beda sama yang sering ngintilin Arjuna. Ya bisa dibilang sosok ini sundar bolong gitu. Di sini untungnya sosok itu cuma nampakin wujud terus langsung pergi ngilang gitu aja. Numpang lewat aja lah. Karena ngerasa keluarganya di sini udah terlalu sering diganggu sama sosok-sosok gituan. Jadi mamanya Putri minta tolong sama tetangganya yang berada di belakang rumahnya. Yang dimana mereka ini tahu kalau tetangganya itu adalah seorang cewek indigo. Di situ mamanya Putri ini bilang dong sama cewek itu, "Neng, coba main ke tempatku dulu gih. Tolong liatin ada apakah di rumah itu." Pinta mamanya Putri ke cewek ini. Dan akhirnya cewek ini pun datang ke tempatnya mamanya Putri, ke rumah mereka. Pas begitu cewek ini masuk di rumah, dia bilang kaget, "Wih, tante, banyak banget penghuninya. Ada sosok pocong, ada nenek-nenek, ada anak kecil, terus ada Kunti juga tuh." Dan katanya cewek ini, jadi si Kunti yang di rumahnya Mama Putri itu, yang disewa, sosok itu berasal dari pohon besar yang berada di belakang rumah mereka. Dan dia juga bilang, pokoknya di sini banyak jin yang bersemayam di rumah ini, pokoknya lah. Dan yang paling menyeramkan di situ, saat cewek itu buka kamarnya mamanya Putri, dia langsung kaget dan lari keluar rumah. Cewek ini berasa ketakutan, mukanya pucat banget setelah dia ngeliat sosok sundar bolong yang berada di kamarnya mamanya Putri dengan wujud yang mengerikan banget katanya. Wujudnya paling serem di antara jin-jin makhluk-makhluk di situ. Dan setelah itu dia nggak mau lagi datang ke rumah itu. Buat masuk pun nggak mau. Tapi di sini Putri ini bilang, meskipun rumah itu banyak banget penghuninya, sosok-sosok tak kasat mata, dan di situ mereka ngalamin kejadian-kejadian horor, tapi di sisi lain rumah itu membawa hoki, banyak banget rezeki yang dia dapat di situ. Selama buka toko sembako, usahanya mamanya ini malah semakin berkembang pesat. Sampai-sampai nggak lama mamanya Putri bisa beli rumah sendiri loh. Luar biasa. Ada yang mau kontrak di situ nggak? Usut punya usut. Ternyata rumah itu dulunya pernah ditempati oleh orang yang suka melihara makhluk-makhluk gaib dengan tujuan pesugihan. Dulunya itu orang juga dagang, buka usaha di rumah itu. Dan gak lama dia buka usaha, tiba-tiba uangnya ini banyak, cepet banget. Sampai-sampai orang ini bisa beli toko, beli rumah, beli tanah, yang akhirnya rumah itu yang ditempatin sebelumnya, dikontrakin sama dia gitu loh. Terus dikontrak sama keluarganya Putri, jadi gitu ceritanya. Makanya kenapa di rumah itu banyak banget sosok-sosok makhluk gaib yang bersemayam di tempat itu, di rumah itu. Ya, di sini bisa dibilang rumah ini rumah pesugihan gitulah. Dari kejadian ini hikmah apa yang kalian dapatkan? Rezeki udah diatur sama Allah. Tinggal gimana usaha dan upaya kita mengais rezeki itu sendiri. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus belajar bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sekecil apapun itu. Itulah tadi kisah dan cerita horor yang telah dibagikan kepada kita semua dari Sobat Belek Story yang bernama Putri. Terima kasih Putri udah berbagi kisah kepada kita semua. Sehat selalu ya bonsai. Jika banyak kekurangan dalam videonya, aku minta maaf. Silahkan tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar agar video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.